Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua bisa bertatap muka dalam rangka Hari Belajar Guru yang pertama di semester ganjil ini. Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Lelea yang saya hormati, latar belakang dari kegiatan ini adalah di mana Ibu Siti Kalimah itu mengikuti pelatihan fasilitator daerah dan selama 4 hari, dan sekarang giliran on the job training, on the job learning, dan akan mengimbaskan atau menularkan kepada kita semua ilmunya, karena memang di dalam fasilitator daerah kebekaan ini ada yang tentang guru. Jadi ada bekal-bekal guru tentang bagaimana emosi guru, kemudian mengenali potensi murid yang kita bimbing. Apalagi dengan sekarang adanya guru wali, kita semua kebetulan di SMA Negeri 1 Lelea ini setiap guru itu mengampu atau membawahi 8 siswa, baik itu guru mapel atau guru BK juga termasuk di dalamnya. Nah, nanti salah satu tugas-tugas kita itu akan ada di materi-materi yang akan nanti diimbaskan oleh Ibu Siti Kalimah ini, dan pada pertemuan perdana ini kita akan disuguhkan materi dengan yaitu 7 jurus BK hebat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Haja Siti Kalimah, dan ini akan berseri gitu ya sampai 7 pertemuan. Nanti kalaupun Hari Belajar Guru ini diseling dengan adanya pemateri dari Ibu Mulia MPD sebagai pengawas pembina SMA Negeri 1 Lelea, berarti nanti diseling, kemudian nanti ini akan dilanjutkan, dan ini akan kita laksanakan terus setiap hari Jumat. Waktunya jam 13 atau setelah Jumatan gitu ya. Karena kita sudah tidak ada KBM lagi, maka itu bisa kita manfaatkan sampai dengan jam 3 atau 15.00. Terima kasih, semoga kita semua Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti pengimbasan ini dan ada manfaat yang akan kita dapatkan dari materi-materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kalimah. Terima kasih kepada Ibu Siti Kalimah yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pengimbasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Haji Dede Kurniawan selaku Wakasek Kurikulum yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi praktik baik di dalam kegiatan Kombel atau Hari Belajar Guru di SMA Negeri 1 Lelea ini. Baik teman-teman, jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu itu saya mengikuti pelatihan yang memang sebenarnya itu sudah sudah ditugaskan oleh BBGTK yang dulu namanya BBGP ya, guru penggerak. Kalau sekarang Balai Besar Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jadi penugasan itu sesuai dengan kurikulum yang akan diterapkan, yaitu deep learning, dan
dari Kementerian Pendidikan Nasional itu mengharapkan peran guru BK itu ada di seluruh lini mata pelajaran di suatu sekolah gitu. Jadi kenapa dikatakan sebagai 7 jurus BK hebat? Kemudian yang diberikan pelatihan adalah rata-rata guru BK ya di Jawa Barat. Dan kebetulan saya ikutnya itu di Fasda gelombang keempat. Gitu. Jadi ada 4 gelombang dan saya merupakan gelombang yang terakhir. Nah nanti tujuannya adalah untuk mengimbaskan kepada guru-guru di satuan pendidikan SMA sampai PAUD, katanya seperti itu dari BPJTK. Nah kemudian 7 jurus BK hebat yang kemarin saya ikutin itu dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sindang Indramayu dari tanggal 29 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025. Beberapa materinya ya dari 7 jurus BK hebat itu ya. Yang pertama itu nanti sebenarnya ada lagunya, nanti mungkin lebih enak ya. Yang pertama itu kenali potensi ya. Jadi kenali potensi itu setiap guru mata pelajaran, tidak hanya BK, kalau BK memang sebenarnya ada asesmen untuk mengenali potensi siswa itu dengan tes gaya belajar ya. Tes gaya belajar ya, tes gaya belajar itu wajib ya dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru BK. Jadi karena memang siswa kita itu sebenarnya kita kenal 3 gaya belajar ya. Ada apa tuh gaya belajarnya? Kinestetik ya, kemudian visual dan audio. Nah nanti kita bisa menggunakan aplikasi gratis melalui berbasis web, itu namanya Aku Pintar ID. Nah dari situ kita bisa menggunakan aplikasi itu di awal kita pembelajaran. Jadi di tahun ajaran baru setiap guru wajib ya, wajib dalam hal ini adalah untuk memudahkan ketika pembelajaran. Jadi akan tahu manakala kemudian kenapa mungkin kita ada selain faktor-faktor lain ada kegagalan dalam pembelajaran, kita belum mengenali potensi dari siswa itu kita sendiri ya. Mungkin anaknya yang visual, kita pengennya dia audio, mendengarkan apa yang kita materi kita. Ada yang senangnya praktek, kita berikannya ya visual, jadi dia tidak bisa diem ya, gitu seperti itu. Itu nanti akan kita pelajari di minggu berikutnya ya. Jadi tujuannya adalah memahami minat, bakat, dan gaya belajar siswa untuk membimbing mereka secara optimal. Kemudian yang kedua itu kelola emosi ya. Kelola emosi di sini nanti itu ada beberapa materi bagaimana agar guru dan siswa itu ketemu emosinya, chemistry-nya gitu ya. Nanti diajarkan sedikit tentang bagian-bagian otak seperti apa, kemudian bagaimana terapi untuk mengelola emosi agar tidak jadi perang antara siswa dan guru seperti banyak kasus yang kita dengar di media sosial. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Jadi mungkin di kita itu siswa motivasinya rendah ya, motivasi belajarnya rendah. Resiliensi ini daya lenting ya, jadi ketahanan, keterandalan, ketangguhan lah, daya tahan anak itu atau daya juangnya itu nanti dikaitkan dengan bagaimana teori-teori grow mindset, jadi menumbuhkan pola pikir untuk bertumbuh ya, seperti itu. Jadi bagaimana ketika dia itu jatuh, mungkin down dan sebagainya, dipelajari di dalam jurus yang ketiga. Kalau kemarin saya pelatihan itu tiap jurus dapat kartu ya, berarti peserta ini lulus di jurus 1, jurus 2 ya, sampai terakhir itu dapat gantungan kunci seperti ini ya. Jadi udah 7 jurus menguasai gitu. Dan kita itu dikatakannya sebagai pendekar ya. Kenapa? Karena belajarnya jurus gitu ya. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi ya. Jadi ini
Jurus ini tujuannya adalah untuk menanamkan disiplin positif dan kebiasaan baik pada diri siswa. Jadi nanti ada belajar kita itu segitiga restitusi antara BK, wali kelas, guru mata pelajaran, atau mungkin BK kesusuran guru mata pelajaran, seperti itu. Jadi dikaitkan dalam nanti juga ada yang namanya kolaborasi. Selanjutnya jurus yang kelima, jalin koneksi. Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dan empatik antara guru dan murid. Ini mungkin banyak peran wali kelas atau guru wali, kemudian guru BK. Ya, ketika ada anak-anak yang punya masalah di masalah akademik, sosial, ya, atau emosional. Kemudian bangun kolaborasi, ini juga sama, ya, ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Kemudian adanya kolaborasi antara wali kelas, antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Nah, kemudian jurus yang ketujuh yaitu menata situasi. Ini tentang bagaimana mengelola kelas, kemudian manajemen sekolah terhadap pengelolaan sekolahnya, gitu yang diajarkan kemarin itu. Jadi ketujuh jurus ini tidak hanya guru BK, ya. Jadi tujuannya dari Bapak Menteri itu karena memang tugas BK itu adalah tugas semua guru, ya. Membimbing itu semuanya tugas guru, gitu, seperti itu. Tapi memberdayakan daripada guru BK, ya. Tuh mungkin materinya, barangkali mau lagunya. Dilihat dulu aja materinya, ya. Nah, metode mengajar, ya, dari pelatihan kemarin itu namanya metode ARKA. Jadi kita belajar itu nggak perlu lama-lama di kelas, yang penting menerapkan metode ARKA ini, ya. Jadi ketika kita di kelas itu nggak jangan mungkin kalau absen kita ambil aja yang tidak hadir siapa, gitu kan, ya. Kenapa nggak usah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian metode ARKA itu, jadi yang pertama itu aktivitas. Aktivitas itu jadi peserta didik, guru atau murid terlibat langsung dalam kegiatan atau simulasi. Aktivitas berfungsi untuk membuat peserta tertarik dan terkoneksi dengan nilai yang akan dipelajari. Jadi ketika masuk itu ngasih semacam simulasi games yang mungkin bisa aja ada kaitannya dengan materi, ya. Jadi tidak langsung ke materi ini, gitu, ya. Tujuan kan tetap perlu diberikan. Kita belajar ini tujuannya apa, gitu kan, agar terarah. Kemudian berikan aktivitas, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya refleksi. Setelah kita memberikan sebuah games, kita suruh anak itu mencari hikmahnya, ya, tujuannya, ya, kesimpulannya, atau apa yang mereka pendapatkan tentang aktivitas yang mereka laksanakan. Lanjut. Halus banget ya suara. ARKA, ya. K itu konseptualnya, ya. Setelah kita menjelaskan games itu apa, bagaimana tujuannya, ya, misalnya contoh tentang kerjasama, gitu, ya. Setelah kita menjelaskan, baru nanti masuk ke konseptual. Teorinya apa, kerjasama itu apa, macam-macamnya itu apa, misalnya contohnya itu apa, dan seterusnya. Nah, lanjut nanti ke aplikasi. Aplikasi itu penerapan. Apa yang kita pelajari itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi biar membumi apa yang sudah kita ajarkan, ya. Matematik misalnya Bu Nisa, ya, hitung-hitung, rumuskan kalau nggak ada barang yang jelas kan susah, ya Bu, ya, gitu. Atau akuntansi Bu Elis, mungkin diterapkan dengan kehidupan nyata langsung, gitu. Dan mungkin harus banyak kita itu punya ice breaking dan games ke anak-anak, ya. Ini mempunyai orang. Terus biasanya dipetakan, ya.
Tuh, itu aja ya mungkin. Nah, yang saya ajarkan ke anak itu tadinya Mbak ya, tentang potensi pertama dan mengelola emosi. Kan kebetulan langsung ke TKA ya, jadi sampai ke anak. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya lebih belajar lagi dan kita sama-sama belajar. Karena itu tugas, mau saya lulus atau tidak jadi Fasda, tapi saya ingin bareng-bareng belajar untuk mengisi hari guru juga ya. Hari belajar guru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan juga menggembirakan untuk tumbuh harapan bersama kita wujudkan jurus kendali potensi kelola emosi jurus hebat 7 jurus yang akan ku ingat. Sehat semuanya? Bahagia? Oke, bahagia. Barusan Ibu di kelas sebelah itu bicaranya tentang emosi. Bahagia, sedih, takut, cemas ya. Nah, hari ini di sini ya di kelas 11. Sebenarnya kelas 11 itu kelas transisi ya, dari kelas 10 ke kelas 12. Harusnya sudah pada siap tentang bagaimana setelah SMA ya, melanjutkannya kemana, kalau mau kerja kemana, disiapkan dari kelas 11 ya. Nah, semua itu ya tentu kita harus tahu sebenarnya ya, kita tuh apa gitu ya, kita tuh bagaimana, kita tuh siapa, nanti mau kemana gitu ya, itu harus ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi baiknya memang harus berpikir, harus gelisah ya, ajan dulu baik, harus gelisah dari kelas 11. Mau apa sih, saya tuh bagaimana sih, saya nanti kemana sih gitu kan, seperti itu harus gelisah. Kenapa? Dengan gelisah itu nanti akan berpikir keras untuk menemukan hal yang cocok untuk dirinya, hal yang bikin nyaman untuk dirinya ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, kita stay dulu. Kalau Ibu bila ikutin gerakan ini ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Materi kita ya tentang bagaimana kita mencoba merencanakan karir kita. Ibu sudah nyala hotspotnya, silakan yang punya handphone akses Aku Pintar ID ya. Aku Pintar ID ya. Sudah kelihatan? Klik yang itu Aku Pintar ID. Ya, klik. Beda? Oh enggak. Ya sudah. Ya.
Tanda titik 3 tuh di kiri ya. Kemudian kiri tes. Jurusan kiri tes minat ya. Kiri bahasa Indonesia. Mulai tes. Saya dapat cerdas sudah mencetak. Ada kemudian dia tidak buka praktek, dia tidak menjalankan peran dokternya, malah misalnya jadi artis, jadi apa gitu. Hadirin apa hasilnya? Bisa screenshot kirim ke ibu ya. Hasilnya apa ini? Sosial konvensional. Jadi yang dominan adalah konvensional. Justru kerjaan-kerjaan di kantor lebih cocok untuk Ririn ya. Misalnya mengetik, membuat surat, membuat kearsipan ya, bikin-bikin apa gitu yang bekerjanya itu dengan alat-alat kantor. Nah, tapi dia juga ada jiwa sosialnya ya, iya enggak? Nah, maka bekerjanya di kantor-kantor yang bekerja di bidang sosial, dinas sosial ya, di misalnya di apa sih namanya, departemen apa gitu ya, yang ada hubungannya sosial, Basnas misalnya, seperti itu. Ririn apa? Ini apa hasilnya? Realistik. Di situ apa penjelasannya nih? Di atasnya. Pekerjaan apa yang cocok? Apa di situ dijelaskan? Ya, tuh perawat ya, sosial. Enterprise itu tipe usaha ya. Enterprise itu tipe usaha. Kalau lihat kerudung, misalnya dia senang belinya tuh 5 yang pakai buat dijual, itu tipe enterprising. Dia lihat lipstick baru, ini kayaknya cocok dia buat aku, kayaknya pasti teman-teman juga suka. Dia borong belinya grosiran, dia jual, dia pakai hasil dari untung. Misalnya Nadila pinter make up karena punya jiwa enterprising, dia kasih pengumuman misalnya menerima jasa muat, dia seperti itu dia namanya enterprising. Cocoknya di bidang artis ya, businessman ya, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi nanti kita akan kalau ada pertemuan lagi yang lebih luas, kita akan lebih banyak menggali tentang karir kita. Boleh datang ke ruang BK untuk konseling pribadi tentang karir ya. Boleh, nanti kita akan lebih banyak ngobrol. Itu saja mungkin ya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ada yang mau bertanya? Ada nggak? Misalnya apa gitu bertanya? Devi ada yang mau bertanya? Tidak ada. Devi cita-citanya apa? Perawat. Hasilnya belum tahu ya. Nanti dicoba di rumah ya. Aku pintar ini, kamu cari tahu apa
Nah, sesuai. Kemudian komunikasi, seni, sastra, fotografi, penyiaran, desain interior. Cocok nggak semuanya? Nah, gitu. Sekarang dia dapat manfaat nggak dengan belajar mengenai minat karir ini? Iya, sok. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengenal ragam emosi, ya. Jadi tidak hanya nyebut saja, ya, tidak hanya marah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa mampu mengelola emosi secara tepat. Kalau lagi emosi A, tindakannya apa? Kalau lagi emosi B, apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya, ya, ini ada pengertiannya, ya. Coba Fatih dibaca di layar. Boleh isinya dua boleh. Ya. Pagi tadi saya sedih karena siapnya saya bahagia dapat surprise. Tulis arah kelas mana? Boleh ya. Harus gitu. Dipilih, diceklis, ya. Siapa? Karena Edi sudah menemukan teman yang sefrekuensi dengan Edi. Oh, dari kelas 12. Iya, alhamdulillah. Apa frekuensinya dalam hal apa? Ya, pagi dapat juga semua orang baca. Tidak apa-apa, kenapa kami jangan beli di jalur, padahal kita macam cewek dongeng. Kita sekarang teh supaya dibalas. Ya soalnya kan kita mau baca cewek kali dongeng. Setelah saya memahami dan mendengar, saya jadi tahu bahwa emosi tidak hanya marah. Apa? Terus saya juga akan belajar setelah memahami dan melihat tadi ya cara mengontrol emosi. Saya juga akan belajar seperti yang saya lihat tadi. Ya, kasih dia. Iya, baik guys.